wabarakatuh. Allahumma sholli ala salam kenal Bapak, saya Ahmadi, penghulu cinta Balikpapan Utara, wilayah sana. Jauh-jauh sini mau silaturahmi, mancing-mancing rencana teman-teman. Terkait pembahasan, niatan kita, karena sudah nggak ada yang diajak ngobrol, berarti kan tidak usah lama-lama, insya Allah nanti jam 2 selesailah. Yang kita obrolkan adalah supaya ada hasilnya, menurut saya adalah mengenal tentang pernikahan dari berbagai perspektif secara negara, perspektif secara agama. Hari ini hadir ngundang Pak Ustadz Irfan itu susah sesungguhnya, tapi beliau berkenan hadir. Terima kasih Ustadz Irfan. Beliau Komisi Fatwa MUI. Siri, nikah di bawah tangan, nikah tidak tercatat, bahkan ada statement nikah siri yang tidak dicatatkan itu sah tapi berpotensi haram. Nah, sudut-sudutnya seperti apa? Ketika kita masing-masing adalah individu-individu yang menjalankan syariat Islam, karena kita semua kan Islam, kemudian hadir di tengah-tengah negara yang ada memiliki aturan-aturan, bagaimanakah sikap kita individu di hadapan negara. Itu paling tidak nanti Ustadz Irfan dan Ustadz Radhaifullah nanti memberikan sedikit ulasan-ulasannya dari sudut pandang agama, masukan-masukan tentunya untuk kita selaku pelaksana negara, bahwa kita semua hari ini hadir selaku negara tak lain adalah ingin menjaga kemaslahatan warga, itu sepakat semuanya. Sehingga ketika ada pelang-pelang penghulu atau terjadi peristiwa yang kita obrolkan ini, dampak negatif di tengah-tengah masyarakat itu apa? Sehingga kita hari ini bukan menghakimi, tapi tujuan kita adalah mengedukasi, mengobrolkan ulang. Di balik syariat tadi pasti ada maslahat. Itu tujuan kita. Sehingga nanti kalau ketemu jangan sampai kelahi, akhirnya sampai seperti apalah nggak nyaman. Itu tujuan kami datang ke sini. Begitu Pak Lurah. Jadi teman-teman semuanya, karena waktu kita batasi saja, karena sudah tercapai, alhamdulillah. Kita pengennya turun pelangnya, berarti sudah selesai. Paling tidak obrolan di sela-sela itu saja yang sama-sama saya minta dari perwakilan MUI, perwakilan juga dari Lembaga Bahsul Masail NU yang juga hadir, minta masukan atau sedikit apalah nasihat petuah-petuahnya. Itu mungkin teman-teman semuanya, Pak Lurah, Pak Kepala KUA, setelah itu nanti ditutup oleh Bapak Kepala Kemenak, kekasih Bimas Islam kita, mbahnya KUA itu beliau, mbahnya. Buku nikah semuanya stoknya ada di sini. Ustadz Irfan, Lora, kemudian Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta dengan jajaran dan juga stafnya, Bapak RT di lingkungan yang sedang diobrolkan dan kita bicarakan, segenap penghulu mulai dari barat sampai timur utara sehingga ada penghulu langit ya. Terima kasih penghulu ya semuanya, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, tampilan dari beliau yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudut pandang agama terkait dengan hukum pernikahan kan yang dipersoalkan itu, saya juga baru tahu akhir-akhir ini, karena memang saya lagi sering mundar-mandir ke Manggar belakangnya Bujur itu, lagi sering ke situ, saya lagi lewat, ada pelangnya gagah sekali nih. Saya pelang-pelangnya kalau resmi aja nggak gagah gitu ya. Ini kok ada pelang tuh gagah betul pelangnya gitu kan. Besar ya, ternyata itu saya tanya sama orang-orang yang di Manggar sudah lumayan agak lama gitu ya namanya berlangsungnya. Nikah itu merupakan syariat dalam agama yang diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika berbicara nikah dari sudut pandang agama, tentu
para penghulu jauh lebih paham ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka sudah dianggap sah pernikahan secara agama. Maka boleh jadi ketika didatangi pasti argumentasi beliau, syarat rukunnya udah sah ini, maka secara agama dianggap sudah sah. Tapi akan menjadi berbeda ketika dia berada di satu naungan sebuah negara. Negara kita, negara Republik Indonesia, ada payung hukumnya, ada perundang-undangannya. Dan kalau disampaikan tadi, yang namanya syariat itu ditetapkan sebab karena ada tujuan-tujuan untuk kemaslahatan. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, ketika bicara masalah pernikahan siri atau diam-diam atau pernikahan di bawah tangan, nah itu kan sebenarnya udah nggak siri lagi dong, diumumkan masalahnya. Nah, bukan siri lagi, itu udah dari pernikahan, jelas banget itu pernikahan terang, menyaingi bapak penghulu, ya kan? Iya, bukan diam-diam lagi, itu udah terang-terangan. Kalau sembunyi itu ya sudah diam aja gitu lah, dari mulut ke mulut gitu kan. Nah, maka ada maslahat-maslahat yang ingin dicapai dari sebuah pernikahan. Fatwanya MUI, ketika pernikahan dilangsungkan syarat rukunnya terpenuhi, maka dianggap sah. Tapi ada potensi keharaman yang terjadi di dalamnya. Ketika pernikahan itu kemudian akan timbul permasalahan di belakangnya. Dan kita tahu berapa banyak, karena nanti yang repot kan penghulu-penghulu juga. Yang repot ya penghulu, yang repot ya pengadilan. Kita berangkat dari studi kasus sajalah misalnya ya. Saya pernah didatangi oleh perempuan, bukan didatangi, ya by WA, dia curhat cerita, Ustadz, saya nikah secara siri. Saya sudah ditinggal selama 2 tahun. Nggak ada komunikasi, nggak ada nafkah, nggak ada, ya jangankan nafkah lahiriah, nafkah batiniah, ya dua-duanya nggak dikasih, mungkin ya awal pernikahan doang. Maka kan ujung-ujungnya nanti yang pasti dia akan kembalinya ke negara. Maka maksudnya jangan sampai ketika mau menikah dia tutup mata terhadap negara, tapi begitu timbul masalah dia kembali kepada negara. Itu kan ibarat orang habis mandi sepah dibuang gitu ya. Giliran mau yang enak-enaknya negara nggak usah tahu. Giliran udah susah baru negara ikut campur tangan, ikut dalam permasalahan yang sedang terjadi. Maka menjadi haram pernikahan sirri itu ketika nanti ada madorot yang timbul atau kebahayaan yang lahir dari pernikahan sirri. Mungkin kalau di prosentase, insya Allah timbul madorotnya itu bisa jauh lebih besar daripada maslahat yang akan diraih. Sehingga ada kaidah dalam usul fikih itu, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang bahaya itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil maslahat, daripada mengambil manfaat. Menolak hadirnya penghulu-penghulu yang model seperti itu dalam tinjauan syariat itu muqaddamun, lebih diutamakan daripada nanti ada pembiaran. Mesti kan bahasa maslahatnya gini, ya daripada nanti dia berzina, pasti kan begitu timbul bahasa maslahatnya. Bahasa klasik, daripada dia berzina, mending diakad nikahkan saja dulu. Mau yang penting secara agama sudah sah. Tapi kan kita tahu orang ini tipikalnya bermacam-macam. Bahkan kalau mau saya analogikan gini, lorak doifallah, bahkan saya sendiri bisa nggak kira-kira saya menikahkan orang yang mau menikah? Kalau secara agama Pak, bisa. Walinya ada, saksinya ada, maharnya ada, akad nikah ijab kabulnya sudah ada, maka sah secara agama. Tapi saya kan tahu diri itu bisa lah menempatkan diri. Jangan mentang-mentang kemudian kita tokoh agama, kemudian dengan seenaknya menikahkan orang yang nanti ketika ada permasalahan, hakul yakin yang menikahkan tidak bisa bertanggung jawab akan masalah yang timbul belakangan. Ya, jadi
oke, sah secara agama, tapi bahwa kita ini hidup di ruang lingkup negara. Jangan sampai nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya pernikahan itu potensinya menjadi haram. Maka kalau saya lebih jauh mau memandang bahwa madorot yang akan lahir, kebahayaan yang akan timbul itu jauh lebih besar daripada maslahat yang akan dihasilkan. Maka udah ketika madorotnya jauh lebih besar, ya otomatis fatwa yang tadinya menyatakan hukum nikahnya itu menjadi halal, menjadi sah, maka sebab adanya madorot yang timbul itu potensinya jauh lebih besar, maka tergantikan dengan fatwa yang di bawahnya, maka bisa berpotensi menjadi haram terhadap pernikahan tersebut. Ya, lagi-lagi itu kembali kepada pribadinya orang. Ya tadilah, kalau kita mau bicara, saya tahu diri ada para KUA yang memang sudah dilantik oleh negara, dia sudah diberi tanggung jawab, dia sudah diberi wewenang, dan itu akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih mendatangkan maslahat daripada misalnya harus saya secara pribadi yang menikahkan. Dan ini pernah kejadiannya begini, para Pak KUA mau menikahkan orang, saya cuma dapat undangan, waktu itu cuma mau ngisi walimahnya saja pas akad nikahnya. Ternyata, dan waktu itu ada Guru Jelani kelas 19 kebetulan berdua dengan saya. Begitu sudah datang, kita sudah datang, ditunggu-tunggu, penghulunya nggak datang-datang. Akhirnya coba tanya sama calon mempelainya, gimana? Ternyata nggak tahu bagaimana ceritanya, entah ada masalah yang ditutup-tutupi atau seperti apa. Ini kasus dan kondisi yang berbeda ya. Kalau beliau itu kan memang jelas-jelas membuat pelang. Promosi. Akhirnya waktu itu kita terpaksa menikahkan. Waktu itu karena ada Guru Jelani lah yang menikahkan. Karena kedua mempelai sudah ada. Semua resepsi udah siap Pak. Ini kalau seandainya nggak dinikahkan, maka tentu akan menjadi momok bagi dia, malu gitu ya. Tapi habis selesai itu saya bilang begini, sama guru juga bilang gini, nanti selesai ini tolong diuruskan langsung ke kantor KUA. Itu kalau tidak salah Pak Farid di tengah. Karena yang nikah itu saya masih ingat rumahnya di depan Masjid Jamiatul Mustaqim. Coba nanti di cross check itu nasi goreng itu apa namanya, entah Sumberjo 1. Iya. Ya, kayak kita kan nggak tahu ya, hanya orang yang datang, tadinya juga hanya mau menjadi pemberi khutbah dalam pernikahan, tapi melihat kondisi yang demikian, maka ada juga hal yang harus dijaga. Maka akhirnya ya sudah. Tapi waktu itu lengkap dengan dokumentasi, foto, segala macam. Tinggal datang ke KUA. Kalau memang harus diisbat sama KUA, ya monggo silahkan. Tapi intinya bahwa waktu itu tidak terjadi pernikahan sebagaimana pernikahan yang hari ini kita bahas. Adalah kondisi-kondisi tertentu yang memang boleh ada toleransinya. Tapi ketika hal ini di luar daripada ketetapan yang sudah berlaku, bahkan itu membuat pelang, maka itu kan sudah di luar ketetapan yang berlaku. Maka ya baiknya, eloknya, mudah-mudahan beliau juga menyadari untuk bisa terus istiqomah menurunkan pelangnya, ya. Dan bahkan kalau bisa sudah tidak usah bertugas lagi menikahkan, tidak hanya cukup menurunkan pelang, sudah cukup. Nggak usah lagi menikahkan orang, biar itu menjadi tanggung jawabnya para bapak-bapak penghulu yang ada di kota Balikpapan. Dan insya Allah ya ketika nggak boleh timpang, agama sah walaupun tidak diketahui negara, tapi ketika sudah hidup dalam sebuah negara dan itu menjadi tanggung jawab negara, insya Allah sah pernikahannya itu akan jauh lebih asoh
akan jauh lebih asoh, bukan sekedar sah saja, tapi akan jauh lebih asoh ketika dilakukan oleh beliau-beliau yang memang sudah diberi mandat oleh negara. Jadi intinya bahwa nikah secara siri atau yang kita kenal dengan secara agama itu sah secara agama, hanya saja dia bisa berpotensi menjadi haram ketika ada madorot-madorot, bahaya-bahaya yang akan timbul. Dan ketika melihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, itu prosentasenya bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka ketika bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, ya sudah, fajtanibu, jauhi hal-hal yang seperti itu. Nikah juga sekarang gampang ya, namanya yang murah ya gampang. Yang mahal itu kan gengsinya, yang mahal gengsinya. Yang mahal saya kira itu Pak Lurah, Ustaz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.